belajar adalah salah satu dari kebutuhan manusia. Karena dengan belajar, manusia di zaman modern ini dapat mengembangkan dirinya, dan selain itu belajar juga membantu manusia tersebut agar bisa menyelesaikan masalah-masalah di kehidupannya. Nah, meskipun belajar itu salah satu kebutuhan dari manusia dan ini sangat penting bagi manusia, tetapi terkadang kita sebagai manusia itu malas untuk belajar. Nah, jadi di video kali ini gue bakal kasih beberapa tips atau cara agar kita bisa lebih rajin lagi dalam belajar. Yang pertama yaitu belajar apa yang kita suka. Nah, dengan kita mempelajari apa yang kita suka, kita akan cenderung untuk lebih melakukannya. Ya, sesuaikan dengan minat dan bakat aja gitu. Kalau misalnya lu suka tentang komputer, ya lu belajar IT. Ya kalau misalnya lu suka tentang main bola, ya lu belajar tentang strategi bermain bola yang baik dan benar. Atau kalau misalnya lu suka tentang motor, lu bisa mempelajari tentang teknik kendaraan ringan. Dan gue jamin pasti kalian akan jauh lebih rajin dalam belajar untuk mempelajari hal tersebut. Namun mungkin ini bukan yang kalian maksud belajar itu, karena yang mungkin kalian maksud adalah belajar secara formal di sekolah yang dimana kita tuh dipaksa untuk mempelajari banyak mata pelajaran, banyak materi, dan kita harus mempelajarinya. Nah, jangan khawatir karena masih ada tips-tips selanjutnya, yaitu cara belajar atau metode belajar itu sama seperti sebelumnya, di mana kita mencari apa yang kita suka untuk mempelajari hal tersebut. Kita juga cari metode atau cara belajar yang pas untuk kita. Contohnya dengan cara literasi, kita bisa belajar lewat baca-baca buku paket yang sudah disediakan sekolah, ataupun kita baca-baca buku literasi dari buku-buku eksternal gitu. Contohnya kayak buku yang membahas tentang biologi gitu, karangan siapa, ataupun buku yang membahas tentang komputer. Dan metode belajar selanjutnya itu dimana kita itu diterangkan oleh orang lain, seperti ya di sekolah diterangkan oleh guru, ataupun kita melihat video-video seperti video channel-channel yang les-les gitu, channel-channel, kan ada banyak tuh channel-channel yang membahas tentang mata pelajaran tertentu. Dan ada juga aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru ataupun Khan Academy yang gratis tapi pakai bahasa Inggris. Dan masih ada banyak lagi aplikasi-aplikasi ataupun platform lain yang mendukung kita untuk belajar. Atau ada juga metode belajar di mana kita itu diskusi dengan teman kita ataupun dengan guru kita dan segala macam. Nah, jadi sesuaikan aja cara belajar yang paling pas buat kalian gitu. Dan cara belajar ini nggak fix, dimana satu orang itu kalau misalnya diterangin ya diterangin terus, enggak juga, disesuaikan juga sama yang namanya mood. Karena tiap waktu juga pasti bakal beda-beda. Ada saatnya dimana kita itu seru untuk diskusi, ada saatnya dimana kita seru untuk literasi, ada juga saatnya dimana kita seru untuk diterangkan langsung gitu. Dan masih banyak lagi metode-metode lain yang belum gue sebutin. Nah, di cara selanjutnya atau di tips selanjutnya yaitu belajar dengan efektif. Nah, belajar dengan efektif ini bukan hanya memberikan kita esensi dari pendidikan tersebut atau esensi dari pembelajaran tersebut, tetapi ini juga akan membuat kita senang dan juga menikmati sebuah pembelajaran. Karena manusia itu akan lebih bahagia ketika suatu hal itu menguntungkan dirinya. Dan dengan belajar efektif, kita akan lebih merasakan keuntungan dari hal-hal yang kita pelajari gitu. Apalagi ketika kita bisa menerapkannya langsung ke dunia nyata. Nah, nantinya kita akan meresapi dengan benar-benar pemecahan-pemecahan masalah dari suatu pembelajaran itu. Dan kita akan jauh lebih menikmati sebuah pembelajaran gitu. Karena ya kita akan mendapatkan manfaatnya dengan lebih bijak. Dan ya ini bisa dirasakan seperti sedang bermain game lah gitu. Dan di tips berikutnya yaitu dopamin detox. Ya kadang ketika kita ingin belajar itu terbesit pikiran, nanti dulu nonton meme dulu 10 menit. Tiba-tiba nonton meme 20 menit. Terus tiba-tiba scroll IG 30 menit. Tiba-tiba buka WA ngechat sana sini. Terus tiba-tiba nonton anime. Atau yang cewek-cewek pada nonton drakor. Dan akhirnya yang nggak belajar. Dan ya solusi jitu dari kebiasaan ini atau dari hal ini adalah dopamin detox. Kita menunda-nunda dan ingin bermain media sosial itu karena sosial media atau entertainment ini memberikan banyak dopamin dengan waktu yang singkat. Jadi dopamin itu adalah hormon yang membuat kita termotivasi untuk melakukannya lagi dan membuat kita bahagia. Nah, sebenarnya fungsi dopamin ini baik untuk kita agar kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk kita, yang membuat kita diuntungkan. Namun entertainment itu jadi seakan-akan kita itu selalu diuntungkan, padahal nyatanya tidak. Jadi
malah kita itu dibanjiri oleh dopamin yang membanjiri otak kita, dan akhirnya kita kecanduan dengan media sosial. Nah, sedangkan ketika kita belajar, kita tuh mendapatkan dopamin yang jadi jauh lebih sedikit, jauh lebih lambat dibandingkan dopamin dari entertainment. Nah, jadi semakin mudah dan semakin cepat kita terbiasa mendapatkan dopamin, kita akan lebih malas untuk melakukan hal-hal yang dopaminnya itu cuma sedikit ya, kayak belajar dan segala macam itu, belajar, olahraga dan segala macam. Nah, dengan kita membiasakan mendapatkan dopamin dari hal yang bermanfaat, maka kita akan terbiasa untuk melakukan hal yang bermanfaat tersebut, dan kita akan jauh lebih tidak malas untuk melakukan hal-hal yang dopaminnya itu cuma sedikit gitu. Kan kalau misalnya sekarang kita sering main game dan sering scroll TikTok, scroll IG, kita dibanjiri oleh dopamin kesenangan itu, maka ketika kita disuruh beli garam ke warung, kita malah marah-marah dan ya males banget, padahal cuma ke warung doang loh. Ya dengan dopamin detox kita akan lebih rajin untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna gitu, kayak belajar, olahraga, disuruh emak beli ke warung atau disuruh beli gas dan segala macam. Dan ada tips terakhir, kalau misalnya kita bener-bener males banget untuk belajar, kita bener-bener susah banget untuk belajar gitu, udah gak mungkin buat belajar, baterainya udah habis gitu, ya mending kita tidur, karena tidur pun memberikan banyak manfaat. Selain untuk recovery agar kita bisa lebih semangat lagi, di dalam tidur juga itu ada proses subconscious mind gitu. Jadi otak yang bekerja di latar belakang itu akan bekerja saat kita tidur dan memproses informasi-informasi yang kita tangkap ketika kita bangun gitu. Dan diprosesnya itu agar disimpan di memori, dan juga agar kita bisa memahami apa yang sebelumnya belum kita pahami. Dan semoga kalian yang sudah menonton video ini bisa lebih rajin lagi dalam belajar. So, see you next time in the next video. Tonton juga video-video lainnya. See you later. Bye.